bagus, kontennya substance. Jadi saya senang sekali dengan kesehatan. Kemudian juga tadi soal pendidikan ya, kita memang harus memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Akses itu artinya kesetaraan, kesempatan. Itu sebabnya saya selalu sampaikan, pandang kesehatan dan pendidikan sebagai investasi. Kalau dia dipandang sebagai investasi, maka kita tidak segan untuk mengeluarkan alokasi yang cukup besar, karena kita tahu itu akan kembali ke kita sebagai bangsa dengan hasil yang besar pula. Tapi kalau kita tidak mau memberikan investasi yang cukup, ya jangan harap kita di kemudian hari dapat yang besar juga. Jadi ketika kita melihat tadi 14% yang berpendidikan tinggi, ya karena kita dulu belum investasi yang cukup. Karena itu yang dapat kesempatan untuk pendidikan tinggi masih terbatas sekali. Itu hasil yang kita raih dari investasi kita dulu. Nah sekarang kita alokasikan lebih banyak lagi untuk kesehatan, untuk pendidikan. Dan jangan dipandang ini sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, kita mau turunin terus tuh biayanya. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita pertimbangkan Pak Anies, berarti pentingnya pendidikan nih. Untuk terkait AI, ini masih terkait sama perkembangan AI, kebijakan pemerintah yang menutup pasar TikTok itu seperti apa pandangan dari Mas Anies? Gini, sebenarnya yang mendasar itu adalah perdagangan internasional. Bagaimana produk-produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri tersebut. Ketika kita memberikan kesempatan kepada produk dalam negeri, maka medium apapun yang digunakan itu menjadi baik. Saya melihat penting sekali bagi kita dan mengendalikan, menghentikan praktek-praktek impor ilegal yang seringkali terjadi. Ini juga hal-hal yang harus kita kerjakan untuk membereskan usaha. Pak Anies tadi mengatakan sempat ada good governance Pak ya. Menurut Pak Anies sendiri kemarin KPK sempat menggeledah rumah dinas dan juga Kementerian Pertanian. Menurut Pak Anies sendiri, tadi mengenai pendidikan Pak yang IDFS, berarti fokus Pak Anies nanti setelah misalkan terpilih menjadi capres adalah salah satunya adalah kesejahteraan tenaga pengajar mungkin Pak? Ya itu bentuk dari investasi kita. Kalau kita ingin anak-anak kita bisa terdidik dengan baik, ya maka pendidiknya harus diperhatikan dengan baik. Sama seperti di perusahaan. Kalau di perusahaan kinerjanya baik, ya maka karyawan yang bekerja di perusahaan itu ya kesejahteraannya juga harus baik. Sederhana sekali. Ya, baik untuk kualitas STEM, sains, teknologi, engineer, matematik di Indonesia itu kan masih tinggal jauh dari negara-negara yang sudah maju, Anies. Bahkan bukan negara maju, kita negara tetangga Singapura sama Malaysia masih tertinggal kita. Nah, menurut Pak Anies itu bagaimana sih upaya Pak Anies untuk meningkatkan kualitas STEM dan riset tentang sains di Indonesia, Pak Anies? Karena kurangnya ilmuwan Pak, ya, ilmuwan itu berkurang, kalah dari negara-negara luar. Yang terkait ini ada beberapa. Satu terkait dengan kegiatan risetnya sendiri. Kegiatan riset itu perlu alokasi anggaran yang lebih besar daripada sekarang. Porsi pengeluaran kita untuk research and development secara proporsi dibandingkan GDP kita masih sangat rendah. Ini harus ditingkatkan. Itu untuk riset.